cara menentukan alat tangkap ramah lingkungan. Nah, sekarang kita mulai berhitung. Yang pertama, ini lihat tujuannya kan kita menentukan alat tangkap ramah lingkungan, ya kan? Metode yang kita pakai adalah komparatif. Komparatif itu apa tadi? Membandingkan. Iya kan? Membandingkan. Ada metodenya komparatif, terus caranya gimana? Inilah caranya saya kasih yang namanya analytic hierarchy process. Jadi tujuannya kita ini menentukan alat tangkap, metodenya adalah komparatif, caranya analitik hierarchy proses. Bisa jadi kamu cari lain, misalnya tujuannya sama, menentukan alat tangkap ramah lingkungan, tapi metodenya misalnya metode eksperimen, caranya bagaimana? Metodenya metode survei, caranya bagaimana? Kan banyak. Sekarang saya gunakan komparatif, caranya adalah analitik hierarchy proses. Lalu apa yang dimaksud dengan analitik hierarchy proses? Ini lihat. Analitik hierarchy proses adalah alat yang dapat membantu pembuat keputusan untuk menetapkan prioritas keputusan dan dari beberapa pilihan sehingga dapat membuat keputusan yang terbaik. Ini dikenalkan oleh Thomas Saati. Jadi analitik hierarchy proses ini alat bantu pembuat keputusan untuk memilih yang terbaik dari beberapa kriteria, beberapa prioritas. Tadi kan ada 9 kriteria. Lihat prinsip utamanya, yaitu memberikan bobot untuk setiap kriteria evaluasi sesuai dengan perbandingan berpasangan. Apa yang dimaksud dengan perbandingan berpasangan? Nanti kita lihat. Dari masing-masing kriteria. Bobot paling tinggi merupakan kriteria yang dianggap paling penting dibandingkan dengan kriteria pasangannya. Ini analitik hierarchy proses. Lihat strukturnya. Yang pertama kita cari tujuan. Kemudian dari tujuan ini ada kriteria-kriterianya. Tadi apa tujuannya? Memilih alat tangkap ramah lingkungan. Kriterianya apa aja alat tangkap ramah lingkungan? Ada 9 toh? Kriterianya ada 9. 1, 2, 3 sampai 9. Alternatifnya apa? Ini alternatif ini alat tangkapnya apa aja? Ini misalnya alat tangkapnya ada 3. Ada 3 alat tangkap. 3 alat tangkap. Wah, tulisannya nggak jelas. Ya kan? Alternatifnya itu alat tangkap. Ini adalah hierarki AHP. Kita lihat. Yang pertama kita langkah-langkah AHP-nya. Yang pertama adalah kita lihat definisi masalahnya dulu. Masalahnya apa? Kita mau memilih kan? Ya nggak? Terus solusinya apa? Kita tentukan nanti alat tangkapnya yang ramah lingkungan itu yang bagaimana? Kan gitu. Ini yang pertama, definisikan masalah dan menentukan solusi. Kemudian yang kedua, buat struktur hierarkinya. Lihat. Tujuannya kan memilih alat tangkap. Kemudian ada kriterianya. Ini saya contohkan cuma pakai 4 kriteria. Ada selektivitas, kemudian tidak merusak habitat, tidak membahayakan pengguna, dan lihat mutu hasil tangkapan. Padahal ada 9 kan? Kita contohkan ada 4. Kemudian alternatifnya apa? Ini adalah tangkap A, alat tangkap B, alat tangkap C. Kan gitu. Lihat buat struktur hierarki. Kemudian langkah ketiga dibuat matriks. Nah ini Anda sudah mulai berhitung. Di sini kriteria tadi kan 4. Ini ada 4 kriteria. Ini tanda titik-titik ini berarti berlanjut. Ini kita kasih simbol KI. Kriteria 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga sama kita bikin kriteria. Kemudian dikasih perbandingan. Dibandingin. Kalau ini dengan ini, lihat di sini mana yang lebih penting. Lihat dari nilai ini.
Antara kriteria 1 dengan kriteria 1, mana yang lebih penting? Kan sama di judulnya. Berarti dia kasih nilai 1. Di sini kasih nilai 1. 1, 1, dan demikian seterusnya. Kemudian kalau misalnya antara kriteria 1 dengan kriteria 2, antara selektivitas dengan tidak merusak habitat, mana yang lebih penting? Ternyata misalnya yang K2 lebih penting. Makanya dia tulis di sini K2 3. Karena nilainya 3. Ini ada nilai. Kita lihat di sini. Kalau 3 berarti berpandingan berpasangannya, berarti ini kebalikannya. Karena ini 3, K2 ke K1. Tadi kan K2 ke K1. Tadi kan K2 ke K1, kan ke sini. Iya kan? Isinya 3. Berarti kalau sekarang dibalik K1 ke K2, ini adalah 1/3. Gitu ya. Kalau ini isinya 5, kebalikannya 1/5. Kalau isinya 7, kebalikannya seperti itu. Kemudian setelah dibuat matriks perbandingan, kemudian kita normalisasi. Berarti ini dijumlahkan. Ini makanya ada simbol sigma. Oke, setelah dijumlahkan baru dibagi. Nilai ini dibagi nilai ini. Makanya nilainya ini. Iya kan? Nilai ini dibagi nilai ini. Ini rumusnya. Yang K2, nilai K12 dibagi dengan ini. Makanya ini nilai. Kan gitu? Semua dihitung. Kemudian yang kelima, lakukan pembuatan. Ini jumlahin. Setelah dibuka rumusnya ini dijumlahkan. Ya kan? Dijumlahkan. Ini jumlahin, ini jumlahin, ini jumlahin, ini jumlahin. Makanya sigma ini. Ini sigma. Jumlahan. Kemudian dibobot, dibagi. Nilai ini dibagi jumlah kriterianya. Kriterianya berapa tadi? 4 kan yang kita pakai. Kita pakai 4. Kemudian kita buat eigenfaktornya. Eigenfaktor perkalian matriks. Matriks ini dikali dengan matriks ini. Jadi matriks ini. Kemudian setelah dihitung eigenfaktornya, baru dihitung masing-masing rasionya. Ini rumusnya. Kemudian habis itu dirata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, barulah kita menggunakan hitung konsistensi rasio. Ada rumusnya. Rumus ini. Dan hitung konsistensi rasio. Ingat nilainya harus 0,1. Kalau lebih dari 0,1 harus diulang. Harus diulang. Dan ini adalah perlakuan yang sudah given. Yang sudah dikasih rumusnya. Jadi K ini kriteria. Kalau kita pakai kriterianya 9, maka random indexnya adalah 1,45. Kalau tadi kita kriterianya kasih 4, berarti random indexnya adalah, jadi kalau kriterianya kita menggunakan berapa? 5 atau 9. Maka nanti RI-nya kita pakai yang 1,45. Oke, saya sudah siapkan video tutorialnya. Analitik hierarki proses dengan menggunakan Excel. Ya. Di sini saya contohkan bukan alat tangkap tapi saya contohkan bagaimana membeli laptop terbaik. Ada Toshiba, ada Asus, ada Lenovo. Mau dipilih, saya mau beli yang mana? Dengan kriteria-kriteria yang dibikin. Jadi saya beli apa berdasarkan kriteria apa? Itu kan analitik hierarki proses. Makanya tugasmu adalah, nah ini dia. Buat paper atau tulisan pemilihan alat tangkap dengan menggunakan metode analitik hierarki proses dengan data-data di bawah ini. Paper dikumpulkan beserta dengan file Excel hasil perhitungannya. Datanya ini kriterianya ini, ada 9 kriteria kita pakai.
Kemudian kita misalkan ada alat tangkap yang mau dipilih, ada alat tangkap A, alat tangkap B, dan alat tangkap C. Pilih mana yang paling ramah lingkungan berdasarkan perhitungan AHP ini. Saya jamin ini soal nggak ada di Google. Yakin, lu mau nyontek di mana nggak ada. Oke ya. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.